Bayangkan berbaring di sebuah parit di garis depan, menyaksikan kengerian perang bersama teman-temanmu ketika kamu mendengar suara mendesing dan meliuk dari drone yang mendekat. Momok terbesar bagi infanteri kini telah tiba. Itu sudah merenggut banyak nyawa. Kamu mulai panik, tapi jangan khawatir, kata salah satu rekanmu saat dia mengeluarkan senapannya yang dilengkapi dengan optik bertenaga AI Smash 2000L. Yang terdengar seperti adegan film. Dia membidikan senjatanya ke arah drone yang mendekat, menembak, dan dia menjatuhkan drone itu hanya dengan satu tembakan. Kamu merasa seperti sedang dikerjai atau seperti berada di film fiksi ilmiah karena satu hal yang selama 5 tahun terakhir menghantui kamu dan setiap prajurit infanteri di seluruh dunia tampaknya sekarang sudah menemukan tandingannya. Inilah kenyataan tentang bagaimana sistem kendali tembak baru Smash 2000L yang dikembangkan oleh Smart Shooter bekerja, setidaknya sampai batas tertentu. Optik berteknologi tinggi, seringkali didukung AI, adalah sesuatu yang telah dikerjakan oleh setiap militer besar selama beberapa tahun terakhir, dengan lebih banyak kegagalan daripada keberhasilan. 2000L bisa dibilang adalah sistem seperti ini yang paling berkembang saat ini. Namun, mengingat catatan buruk skop berteknologi tinggi yang sangat mengecewakan, wajar jika kita bertanya apakah sistem baru ini, yang saat ini sedang dalam proses pengujian dan adopsi oleh Korps Marinir AS Serikat, Inggris, Australia, dan negara-negara lain, benar-benar sepadan dengan semua gembar-gembornya. Sekarang, sebelum kita membahas secara spesifik tentang bagaimana Smash 2000L bekerja, penting untuk kita pahami bahwa perangkat ini hanya akan efektif melawan drone kecil. Ketika dikategorikan berdasarkan ukuran, drone dibagi menjadi sangat kecil, kecil, sedang, dan besar. Kebanyakan drone yang menargetkan infanteri berukuran kecil atau sangat kecil, yang berarti beratnya biasanya tidak lebih dari 20 pon atau 9 kg. Dan rentang sayapnya tidak lebih dari 2 meter atau sekitar 2 meter. Meskipun sebagian besar drone kecil ukurannya lebih kecil karena 2 meter akan mudah terlihat, saya punya trailer yang ukurannya sebesar ini. Semua ini terasa besar bagi saya. Jadi, drone yang dirancang untuk dilumpuhkan oleh sistem Smash 2000L kira-kira seukuran drone DJI Mavic, sebuah sistem yang digunakan oleh Ukraina dan Rusia sebelum DJI memblokir semua ekspor ke kedua negara tersebut. Setelah itu, kedua pihak terus memproduksi drone yang sangat mirip secara domestik. Drone ini dan desain serupa lainnya sebenarnya termasuk drone yang paling banyak digunakan dalam perang, dengan masing-masing pihak meluncurkan sekitar 10.000 unit setiap bulannya. Itu membuat mereka menjadi jenis ancaman yang memang dirancang untuk dilawan Smash 2000L. Drone Mavic E3 berukuran sekitar 34 x 28 cm atau 14 x 11 inci, dengan tinggi hanya sekitar 10 cm atau 4 inci. Ini membuat ukurannya kira-kira sebesar pizza Domino's besar, atau untuk perbandingan yang lebih dekat, hanya sedikit lebih besar dari layar laptop rata-rata. Ukuran kecil drone-drone ini adalah keunggulan utama mereka, selain tentu saja amunisi peledaknya, karena membuat mereka sangat sulit untuk dideteksi. Selain itu, mereka mampu mencapai dan melebihi kecepatan sekitar 50 mil atau 80 km per jam. Beberapa di antaranya bahkan mampu menggandakan kecepatan tersebut. Kenyataan yang dihadapi pasukan di lapangan adalah, selain harus waspada terhadap pasukan dan kendaraan lapis baja musuh, mereka juga harus terus menoleh ke segala arah terhadap quadcopter kecil yang dipenuhi bahan peledak yang benar-benar muncul entah dari mana dan mampu mendekati mereka lalu meledakkan mereka hanya dalam beberapa detik saja. Yang membuat keadaan semakin buruk bagi pasukan infanteri adalah drone jarang beroperasi secara individu. Serangan secara berkelompok jauh lebih efektif karena menjamin hasil. Jika Anda meluncurkan kawanan berisi 15 unit ke arah regu beranggotakan 10 orang, setidaknya beberapa dari mereka akan berhasil menembus gangguan sinyal dan tembakan pertahanan. Ini ancaman yang sudah umum. Faktanya, ini mulai menjadi standar peperangan di tahun 2020-an. Sejak dimulainya operasi 3 hari terkenal Rusia di Ukraina, yang pada saat penulisan ini telah berlangsung lebih dari 4 tahun, Ukraina telah memesan produksi massal drone. Dari Februari 2022 hingga hari ini, Ukraina berubah dari memproduksi sekitar 3.000 drone per tahun di dalam negeri menjadi mampu memproduksi 5 juta drone. Angka Rusia serupa, yaitu sekitar 3,5 juta drone per tahun. Porsi besar dari produksi ini, meskipun tidak dijelaskan secara pasti, ditujukan untuk drone anti-infanteri kecil. Ini memberitahu kita bahwa negara manapun dengan industri pertahanan yang cukup berkembang dapat memproduksi drone secara massal karena teknologinya tidak terlalu rumit atau mahal untuk dikembangkan dan diproduksi. Jadi, bagaimana para tentara menghadapi ancaman ini? Nah, mereka masih mencari cara untuk mengatasinya sambil menyesuaikan diri di lapangan. Drone kecil masih merupakan ancaman yang relatif baru dan tidak ada strategi yang benar-benar sempurna. Taktik di lapangan terus berkembang, yang membuat taktik penanggulangan menjadi reaktif dan tergantung situasi. Solusi yang paling jelas adalah melakukan jamming besar-besaran terhadap semuanya. Meskipun drone otonom semakin banyak digunakan dalam peperangan saat ini,
Sebagian besar drone masih dioperasikan secara real-time oleh seorang operator. Operator tersebut berkomunikasi dengan drone melalui sambungan radio, dan dengan melakukan jamming pada sambungan itu, pada dasarnya membanjirinya dengan frekuensi radio, drone pun terputus dari operatornya. Alat jammer itu sendiri ada dalam bentuk senapan, salah satunya pernah muncul secara terkenal di pemakaman Paus Franciscus pada tahun 2025. Pertama kalinya, senjata seperti itu digunakan di pemakaman Paus, yang merupakan penggunaan yang sangat spesifik. Pada akhir tahun 2024, lebih dari 70% drone yang digunakan oleh Rusia dan Ukraina berhasil dilumpuhkan dengan jamming. Kedua belah pihak menemukan solusi untuk masalah itu dengan menggunakan drone serat optik. Drone-drone ini dilengkapi dengan gulungan serat optik panjang yang mengirimkan semua komunikasi dan melakukan jamming terhadapnya tiba-tiba saja bukan lagi masalah. Untuk memutuskan koneksi antara drone dan operator, Anda harus memotong kabel itu secara fisik. Jaring pelindung juga digunakan sebagai tindakan penangkal. Rudal permukaan ke udara besar dan kecil diluncurkan, tergantung pada ukuran drone yang mendekat. Dan bahkan drone lain juga digunakan untuk menjatuhkan drone. Namun, pilihan terakhir yang bisa digunakan seorang prajurit adalah senjata utama mereka sendiri. Dan ini sangat sulit dilakukan karena beberapa alasan. Untuk menjatuhkan drone dengan senapan serbu mereka sendiri, seorang prajurit yang sedang dipenuhi adrenalin dan cukup takut akan keselamatannya harus mengenai target yang ukurannya kira-kira sebesar bola voli pada jarak antara 50 hingga 200 meter. Sementara drone itu terbang berputar-putar secara acak dengan kecepatan seperti di jalan tol. Dan mereka harus melakukannya dengan proyektil yang diameternya 5,56 atau 7,62 mm. Bahkan ketika ditugaskan untuk menembak jatuh drone loitering, yang berbeda dengan drone serangan satu arah, melayang di atas dan menjatuhkan amunisi peledak ke pasukan, sebuah taktik yang mengharuskan mereka melambat dan diam di tempat, sehingga lebih rentan terhadap tembakan senjata ringan, prajurit tetap kesulitan. Kenapa? Karena drone tetap kecil, bahkan saat mereka diam di tempat. Peluru prajurit juga tetap kecil, dan margin kesalahannya benar-benar sangat kecil. Karena hal ini, baik regu infanteri Rusia maupun Ukraina telah mengadopsi senapan angin sebagai senjata api anti-drone andalan mereka saat terdesak. Alih-alih menembakkan satu proyektil kecil seperti senapan dan pistol, shotgun menembakkan peluru-peluru yang lebih kecil tetapi dengan sebaran yang luas, sehingga secara efektif menciptakan awan timah mematikan yang bergerak di udara dengan kecepatan tinggi. Inilah sebabnya shotgun juga menjadi senjata andalan untuk menembak skit dan berburu burung, omong-omong. Maksud saya, coba saja membunuh bebek dengan AK-47 dan kamu pasti akan kecewa. Senapan angin terbukti jauh lebih efektif melawan drone sebagai upaya terakhir. Itulah sebabnya beberapa produsen seperti Benelli telah mengembangkan shotgun anti-drone dengan amunisi khusus. Ukraina juga telah mengembangkan peluru anti-drone 5,56 khusus yang menembakkan beberapa subproyektil alih-alih peluru padat. Prajurit masih perlu menembakkan 5 atau 6 peluru sambil melacak target, tetapi peluru ini jauh lebih efektif dibandingkan amunisi standar karena prinsip shotgun. Meskipun ada kemajuan dalam amunisi ini, efektivitas senjata-senjata tersebut masih dipertanyakan, karena sangat bergantung pada penembaknya sendiri, atau lebih tepatnya, seberapa baik kemampuan menembak mereka. Melawan drone itu seperti hidup di neraka, terutama ketika mereka menembus pertahanan dalam jumlah besar. Membidik dengan sempurna dalam situasi yang penuh tekanan seperti itu hampir mustahil, tidak peduli seberapa akurat Anda. Dan disinilah tentu saja Smash 2000L berperan. Ide di balik Smash sangat sederhana, mengubah setiap prajurit menjadi penembak jitu. Smash pada dasarnya adalah sebuah scoop yang sangat canggih yang bisa dipasang pada sebagian besar senjata api, dan konon mampu mengenai target bahkan target bergerak yang sangat kecil seperti drone, dengan peluang mengenai sasaran sebesar 95%. Sebagai perbandingan, penembak berpengalaman yang menggunakan red dot sight pada jarak sekitar 100 meter rata-rata hanya memiliki tingkat keberhasilan tembakan sebesar 20%. Dengan Smash 2000L, bahkan para peserta pelatihan rata-rata mencapai tingkat keberhasilan tembakan sebesar 80%. Sementara penembak berpengalaman bisa mencapai 95% seperti yang disebutkan sebelumnya, yang benar-benar sangat mengesankan. Jadi, bagaimana ini bisa terjadi? Mungkin Anda bertanya-tanya. Jadi, Smash terdiri dari kamera digital dengan layar yang terpasang dan dilihat oleh penembak, pelindung pelatuk, dan yang paling penting, sebuah komputer. Komputer itulah yang melakukan semua pekerjaannya. Komputer itu mengunci target, menganalisis kecepatannya, arah, jarak, dan kondisi lingkungan seperti angin dan kelembapan, untuk memperkirakan waktu terbaik bagi seorang tentara untuk menembak. Ketika komputer mengunci target, Smash akan melacaknya sampai menghitung waktu terbaik untuk menembak. Selama komputer memperkirakan kemungkinan tembakan mengenai target masih rendah, komputer akan mengunci pelatuk menggunakan pelindung pelatuk.
Penembak menekan jarinya pada pelatuk meskipun pelatuknya terkunci, dan ketika penembak membidik titik yang sangat spesifik pada target, yang menurut komputer adalah titik dengan kemungkinan tembakan paling tinggi, komputer akan membuka kunci pelatuk pun tertarik, dan drone berhasil ditembak jatuh dari langit. Penembak juga bisa menunggu komputer membuka pelindung pelatuk sebelum menariknya. Tapi jendela waktu dengan kemungkinan tembakan tinggi tentu saja sangat singkat ketika berhadapan dengan drone yang terbang cepat. Itulah sebabnya lebih mudah bagi penembak untuk terus menekan pelatuk sepanjang waktu dan cukup menunggu komputer membuka pelindung pelatuk pada saat yang tepat. Saat pengujian di Amerika Serikat, Smash menjatuhkan drone yang berputar-putar dengan sangat santai. Drone yang bergerak cepat mungkin akan lebih sulit, tapi tentu saja tidak mustahil dan jelas jauh lebih mudah untuk mengenai dengan Smash daripada tanpa Smash. Sistem ini juga dapat digunakan untuk mengeliminasi target di darat seperti pasukan infanteri lainnya dan bahkan lebih mudah lagi. Dalam mode itu, akurasinya mencapai 300 meter atau hampir 1000 kaki pada siang hari. Sedangkan mode eliminasi drone kecil akurat hingga 100 meter atau sekitar 300 kaki baik siang maupun malam. Selain hanya menghancurkan drone kecil, Smash juga dipasarkan sebagai senjata yang mampu menghancurkan mikro drone. Drone-drone ini biasanya digunakan untuk pengintaian, bukan serangan langsung. Dan terkadang ukurannya sangat kecil hingga bisa muat di telapak tangan Anda. Drone saya bisa muat di telapak tangan. Akan sangat sulit untuk mengenai benda itu pada jarak 100 meter. Sistem Smash itu sendiri juga bisa muat di telapak tangan Anda. Beratnya 740 gram atau 26 ons, dan ukurannya lebih kecil dari kebanyakan skup pembesar dengan baterai yang mampu bertahan selama 72 jam sebelum perlu diisi ulang. Tentu saja tidak, itu tidak benar sebenarnya. Smash adalah sistem garis pandang, yang berarti Anda harus bisa melihat musuh agar sistem ini bisa melacak musuh. Itu berarti beberapa hal. Pertama, Anda perlu menampakkan diri setidaknya sedikit agar Smash bisa bekerja. Dan kedua, Smash tidak bisa melacak musuh yang bersembunyi di balik perlindungan. Sistem ini tidak bisa melihat menembus dinding. Ini juga berarti mustahil bagi penembak untuk membidik dari semak tebal misalnya, karena tidak ada cara bagi Smash untuk mengatasi hal itu. Dengan pemikiran ini, Smart Shooter menciptakan tambahan untuk Smash 2000L berupa Smash Hopper 5000, sebuah stasiun senjata kendali jarak jauh, dan satu lagi dengan nama kode yang fantastis, sangat bernuansa tahun 1990-an. Seorang prajurit yang lebih memilih untuk tidak mengekspos dirinya kepada musuh dapat memasang senapan mereka dengan sistem 2000L yang terpasang pada Hopper 5000 dan mengendalikannya dari tempat perlindungan yang aman. Tidak ada perubahan fungsi pada sistem 2000L atau senjatanya. Proses pelacakan dan optimasi tembakan tetap sama, dengan operator tetap berada di tempat yang aman. Namun hal ini juga memiliki masalah tersendiri. Sistem ini memiliki berat yang cukup besar, yaitu 25 kg atau 55 pon. Sistem ini terasa berat, membutuhkan waktu untuk dipasang, dan tidak akan pernah memiliki kelincahan seperti seorang prajurit. Selain itu, jika prajurit perlu meninggalkan semua perlengkapan dan segera keluar dari area tersebut, mereka harus melepas senjata mereka dari sistem terlebih dahulu. Jadi, dengan semua hal itu, apakah Smash 2000L benar-benar menyelesaikan masalah drone? Tidak, tentu saja tidak. Tapi ini adalah langkah ke arah yang benar, bukan? Akurasi dan kecepatan membidik adalah tantangan terbesar yang harus dihadapi seorang prajurit infanteri saat menembak jatuh drone dengan senjata mereka. Dan Smash pada dasarnya hanyalah sebuah sistem yang melakukan pekerjaan itu dengan jauh lebih akurat dan hampir seketika. Hal ini telah terbukti di lapangan sebagian besar oleh IDF. Tidak setiap prajurit infanteri dipersenjatai dengan sistem ini. Di IDF, hanya satu penembak di setiap regu yang menggunakannya, dengan doktrin bahwa sistem ini disimpan khusus untuk menghadapi drone dan untuk para cadangan yang dipanggil yang sudah kurang terlatih dan membutuhkan bantuan dalam kemampuan menembak mereka. Sistem ini juga menunjukkan masalah besar pertamanya selama Perang Gaza, yaitu insiden salah tembak antar pasukan sendiri. Pada saat diperkenalkan, sistem ini tidak bisa membedakan antara kombatan kawan dan musuh, sehingga insiden salah tembak antar pasukan IDF pun terjadi. Belum jelas apakah sudah ada peningkatan untuk memperbaiki masalah ini. Selain IDF, Smash 2000L juga dibeli oleh Amerika Serikat, terutama untuk digunakan oleh Korps Marinir, serta Belanda, India, Jerman, dan Inggris, yang berencana menggunakannya bersama pasukan khusus mereka. Australia juga sedang mengujinya dengan pasukan, namun hasilnya belum diketahui. Marinir Amerika Serikat dikerahkan ke Timur Tengah dengan sistem Smash 2000L yang diperkenalkan sebagai bagian dari sesi foto. Produsen Israel tersebut sejak itu telah mendapatkan kontrak senilai 10,7 juta dolar dengan Angkatan Darat Amerika Serikat, menjadikannya matra kedua yang bergabung dalam program ini. Dan jika Anda melihatnya seperti itu, semuanya terdengar hebat. Keren, berteknologi tinggi, dan cukup logis untuk dianggap masuk akal. Namun, cukup seperti fiksi ilmiah sehingga kita semua jadi bersemangat dan Anda tertarik untuk mengklik video ini. Tapi ini bukan bidikan bertenaga AI yang pertama. Sebenarnya sudah banyak bidikan yang seharusnya merevolusi cara pertempuran infanteri berlangsung. Dan sebagian besar dari bidikan tersebut akhirnya ditinggalkan demi sesuatu yang lebih tradisional. Kenapa yang ini harus berbeda?
Salah satu sistem optik lain yang berasal dari Israel adalah ARCUS, singkatan dari Assault Rifle Combat Application yang dikembangkan oleh Elbit Systems. Skop ini dikabarkan dapat mengubah senapan serbu apapun menjadi senjata pintar dan dapat dipasangkan pada sebagian besar senapan serbu modern. Kemampuan utama dari sistem ini adalah memungkinkan operator untuk menembak dari posisi yang tidak biasa atau bahkan dari balik sudut. Sistem ini terdiri dari sebuah lensa mata yang dipasang oleh operator ke helm mereka dan dikenakan setiap saat. Bagian kedua dipasang pada senapan, pada dasarnya berfungsi sebagai perpanjangan mata operator, memberikan tampilan langsung dari sudut pandang senjata. Dengan cara ini, alih-alih mengintip dari balik sudut, seorang prajurit cukup mengarahkan senjatanya ke sudut tersebut dan ARCUS akan memperlihatkan apa yang bersembunyi di sana. Ide yang jenius tidak diragukan lagi, karena bagian paling berbahaya dari pertempuran jarak dekat, baik di dalam maupun di luar ruangan, adalah harus pergi ke suatu tempat terlebih dahulu tanpa mengetahui apa yang menunggu Anda. Dengan ARCUS, seorang prajurit dapat melihat musuh di balik sudut dan melepaskan tembakan tanpa harus mengekspos seluruh tubuhnya. ARCUS mampu mengenali bentuk tubuh manusia dan menandai target di okuler operator. Alat ini juga dapat mendeteksi gerakan dengan mudah. Alat ini memberikan estimasi jarak kepada operator dan tayangan tersebut juga dikirimkan ke markas komando secara bersamaan, sehingga semua orang dapat melihat apa yang dilihat oleh operator. Sistem ini juga mengendalikan tembakan dengan cara yang mirip dengan Smash 2000L dan meningkatkan akurasi di lapangan. Alat ini bahkan menyediakan kompas bawaan untuk operator, yang pada dasarnya memungkinkan mereka bernavigasi tanpa harus terus-menerus memeriksa peta atau GPS. Dua mode operasi, thermal atau elektrooptik, memungkinkan operator menggunakan sistem ini baik di siang maupun malam hari, dan bahkan dilengkapi penghitung tembakan untuk memberitahu operator saat amunisi mereka hampir habis. Yang sangat mirip dengan video game. Ini adalah solusi yang benar-benar sempurna untuk banyak masalah nyata yang benar-benar dihadapi oleh para prajurit infanteri. Dan ini bisa mengubah cara perang dijalankan. Namun, tidak ada yang menggunakannya. Bahkan Israel pun tidak menggunakannya, apalagi militer lainnya. 5 tahun setelah memperkenalkan ARCUS dan belum ada satupun yang mencoba mengadopsinya, dengan pencapaian terbesarnya sejauh ini hanyalah mengingatkan semua orang pada sistem pelacakan target dari film Aliens. Dan ya, kenapa begitu? Ya, mungkin ini ada hubungannya dengan fakta bahwa jika musuh melihat senapan menonjol dari balik sudut, mereka tidak akan diam saja dan menunggu untuk ditembak. Atau mungkin ini ada hubungannya dengan ARCUS yang sangat lambat saat membidik. Mungkin juga karena semua orang tahu sulit bagi operator untuk menembak dari balik sudut sambil memegang senjata di udara tanpa ada penyangga untuk menahan hentakan. Dan dengan mempertimbangkan semua itu, ya, ARCUS gagal. Keadaannya juga tidak jauh lebih baik dalam program senjata regu generasi berikutnya milik Amerika Serikat, yang mencakup sistem kendali tembak XM157. Jika Anda ingin pembahasan mendalam tentang senapan XM7 yang baru, kami sudah menyiapkannya untuk Anda. Tonton video setelah ini jika Anda mau. Namun mengenai XM157, hasil uji coba sangat mengecewakan. Selama pengujian pada tahun 2024, sistem kendali tembak ini mendapat ulasan negatif dari para tentara yang menggunakannya. Lebih spesifik lagi, laporan tahun 2024 menyatakan bahwa, kutip, XM7 dengan XM157 yang terpasang menunjukkan kemungkinan rendah untuk menyelesaikan satu misi perang selama 72 jam tanpa mengalami kegagalan kritis. Dan para tentara menilai kegunaan skop baru ini di bawah rata-rata atau gagal. Kemudian, Defense Visual Information Distribution Service menerbitkan sebuah video yang menampilkan seorang bintara dari Divisi Lintas Udara ke-101 sudah menguji senjata dan XM157 dengan hasil yang tampaknya sangat positif. Bintara yang sama kemudian membuat sebuah postingan di Reddit di mana dia mengatakan bahwa setidaknya 10 menit saat dia mengkritik senjata baru tersebut telah dipotong. Tanpa merinci soal XM157, dia berkata, kutipannya, Vortex XM157 itu sampah. Saya biasanya suka produk Vortex, tapi yang satu ini buruk. Beberapa cincin penyesuaian fokus okuler atau penyesuaian dioptri tiba-tiba saja bergeser secara acak. Pengaturan paling terang pun tidak cukup terang, hampir tidak terlihat pada hari yang cerah. Saya sertakan foto salah satu yang tiba-tiba mengalami layar merah kematian setelah ditembakkan di lapangan tembak biasa. Tapi, kami juga punya satu lagi yang benar-benar tidak bisa dinyalakan sama sekali. Pergeseran titik nol pada laser sangat parah. Kutipan selesai. XM157 yang seharusnya secara teori digunakan dengan setiap senjata baru, menawarkan pembesaran dengan pengukur jarak laser terintegrasi, laser bidik, sensor lingkungan, kalkulator balistik, kompas, komunikasi nirkabel, dan tampilan overlay. Namun dalam praktiknya alat ini tidak berfungsi, terutama karena baterai yang sering habis dan kegagalan perangkat lunak yang terus-menerus, seperti layar merah yang sudah disebutkan sebelumnya dan masalah dengan kecerahan. Kami tidak tahu lebih banyak tentang detail kegagalan ini, tetapi jelas bahwa masalah ini cukup serius.
Tidak ada lagi kabar tentang XM-157 setelah laporan tahun 2024 itu, karena Angkatan Darat dan Vortex, perusahaan di balik skop baru tersebut, tampaknya terpaksa harus kembali ke tahap perancangan ulang. Sepertinya setelah bertahun-tahun mempromosikan sistem kendali tembak generasi berikutnya, skop tersebut justru menghilang begitu saja, dan kita tidak akan melihatnya digunakan dalam waktu dekat karena memang belum dapat diandalkan. Sebagai contoh terakhir, mari kita lihat tanggapan Rusia terhadap skop baru Amerika. Karena tentu saja, setiap kali Amerika Serikat melakukan sesuatu dengan teknologi militer baru, sudah pasti Rusia akan memberikan respons. Pada tahun 2025, sebuah laporan yang bocor menyatakan bahwa Kalashnikov Concern mulai mengembangkan perangkat setara Rusia dari XM-157 sejak tahun 2023. Sistem kendali tembak Rusia ini secara khusus dirancang untuk senapan serbu AK-12 dan peluncur granat bawah laras GPR-20. Konsepnya tidak terlalu berbeda dengan XM-157 Smash 2000L atau Arcus. Keempat perangkat ini sebenarnya hampir identik, hanya fitur-fitur kecil saja yang membedakannya. Sistem ini dilengkapi dengan kemampuan pengukur jarak, pencitraan termal, pelacakan target, kalkulator tembakan, kompas, layar digital, dan tentu saja sistem kendali tembak terintegrasi yang melakukan bidikan dan penembakan untuk Anda. Pada saat perekaman ini, setidaknya sudah 3 tahun berlalu sejak pengembangan inovasi medan perang ini dimulai, dan belum ada kabar apapun. Laporan tahun 2025 itu adalah satu-satunya hal yang kita miliki yang mengisyaratkan bahwa Rusia, sama seperti Amerika Serikat, masih jauh dari menyelesaikan semua masalah dengan teropong baru mereka. Sejujurnya, Rusia bukanlah negara yang paling transparan dalam hal pengembangan teknologi militer. Bagaimanapun juga, tidak ada laporan tentang teropong baru yang digunakan di Ukraina, dan tidak ada laporan uji coba yang positif. Yang pasti akan kita dengar jika memang ada sesuatu yang bisa dilaporkan. Karena kita tahu sendiri, Rusia sangat suka membanggakan inovasi mereka di masa perang. Jadi, ketika kita menarik kesimpulan tentang teropong berteknologi tinggi yang dibantu AI, hasilnya tidak sebanding dengan hype yang mengelilinginya. Rusia tidak menggunakannya, Angkatan Darat Amerika Serikat juga tidak menggunakannya, meskipun mereka sangat-sangat ingin menggunakannya dan sudah menghabiskan banyak uang untuk mempromosikannya di berita. Bahkan Israel yang telah mengembangkan beberapa jenis teropong ini hanya sebatas menggunakannya, belum sampai membagikannya secara menyeluruh ke seluruh IDF. Dan ini membawa kita ke pertanyaan paling jelas yang sudah kita bangun sepanjang video ini. Apakah perangkat-perangkat ini yang dipuji media sebagai terobosan besar berikutnya yang akan merevolusi cara perang dilakukan, sebenarnya hanya menjadi mesin pembakar uang tanpa henti? Mengapa teropong berteknologi tinggi terus-menerus gagal? Bahkan jika teropong seperti XM-157 dan Smash 2000 disempurnakan besok, dan semua masalah perangkat lunak serta baterainya sudah diatasi, masih ada 3 masalah utama terkait optik berteknologi tinggi yang membuatnya belum bisa menjadi standar. Dan ada kemungkinan bahwa skup berteknologi tinggi tidak akan pernah benar-benar menjadi standar karena masalah-masalah tersebut. 2 masalah pertama berkaitan dengan doktrin. Ketergantungan berlebihan pada teknologi hanya bisa membawa seorang tentara atau satuan sejauh tertentu sebelum akhirnya memberikan efek sebaliknya dan meniadakan kemampuan bertarung mereka dengan perlengkapan model lama. Pada saat yang sama, alat bantu pengambilan keputusan tidak bisa dipercaya begitu saja. Kalau Smash 2000L dijadikan contoh langsung, apa yang terjadi jika para prajurit infanteri mulai terlalu mengandalkan AI untuk melakukan pekerjaan membidik dan menarik pelatuk untuk mereka? Nah, hasilnya adalah seorang prajurit diturunkan dari seorang petarung penembak menjadi seseorang yang hanya secara umum memegang senjata dan mengarahkannya ke arah yang kurang lebih benar. Dengan bagian terpenting dari tugas tersebut dilakukan oleh sistem kendali tembak. Prajurit dalam kasus itu tidak lebih dari sekedar dudukan senjata yang diberi penghormatan. Sekarang mungkin Anda berpikir bahwa premis itu sendiri tidak terdengar terlalu buruk. Lagi pula, AI lebih baik dalam mengenai target dibandingkan manusia. Bener kan? Secara sekilas jawabannya memang iya, tapi ada banyak hal yang bisa salah. Mari kita ambil contoh insiden salah tembak yang sudah disebutkan tadi. Para tentara di balik insiden tersebut mendapat sinyal untuk menembak dari sistem Smash 2000L. Mereka tidak menembak rekan sendiri dengan sengaja. Sistem tersebut memberitahu mereka bahwa mereka sedang menembak musuh. Tanggung jawab tiba-tiba lepas dari tangan mereka dan mereka bisa berlindung di balik alasan lama, yaitu sistem yang menyuruh saya menembak. Inilah yang terjadi ketika otoritas yang lebih tinggi atau sesuatu yang kita anggap sebagai otoritas yang lebih tinggi menyuruh kita melakukan sesuatu. Kita berasumsi bahwa otoritas selalu lebih tahu daripada kita, bahkan jika naluri kita mengatakan bahwa otoritas itu mungkin salah. Setiap orang yang bekerja dengan senjata api, mulai dari tentara hingga pemburu, diajarkan aturan emas dalam menangani senjata api. Salah satu aturan tersebut menyatakan bahwa penembak harus selalu sadar terhadap apa atau siapa target mereka dan apa yang ada di sekitarnya. Dalam penerapannya, Anda tidak akan menembak seseorang yang Anda curigai mungkin adalah kombatan musuh jika Anda tidak benar-benar yakin.
Bagaimana jika mereka adalah warga sipil? Atau bagaimana jika mereka adalah kombatan sekutu dan Anda salah mengidentifikasi mereka? Perdebatan yang terus berlangsung inilah yang membuat pertempuran begitu sulit, tetapi sangat penting untuk menghindari insiden salah tembak terhadap pasukan sendiri. Namun ketika Anda memperkenalkan sebuah sistem yang mengambil keputusan untuk Anda, hanya manusia yang mempercayainya secara membabi buta. Kemungkinan beberapa tentara IDF yang menembak rekan mereka sendiri sebenarnya memiliki kecurigaan terhadap sistem penargetan SMASH. Namun karena mereka diperintahkan untuk menyerahkan tanggung jawab penargetan kepada alat bidik berteknologi tinggi, mereka tetap melakukannya. Adegan dari acara TV The Office di mana Michael dengan sadar mengemudi ke danau saat mengikuti GPS sambil berteriak, mesinnya tahu. Hanya karena dia menganggap GPS lebih tahu daripada dirinya, mungkin adalah gambaran sempurna dari dilema mental ini. Karena hal ini, para tentara memiliki kecenderungan alami untuk tidak begitu saja mempercayai teknologi yang tidak diperiksa ulang oleh manusia. Karena seberapapun canggihnya sebuah peralatan, tetap saja tidak pernah tanpa kesalahan. Kembali ke apa yang sudah dikatakan sebelumnya tentang bagaimana ketergantungan berlebihan pada teknologi baru menyebabkan penurunan keterampilan dalam praktik lama. Lalu, apa yang akan terjadi saat hujan turun? Atau jika cuacanya agak berkabut? Atau ketika awan debu yang tak berujung mulai muncul di medan perang akibat tembakan artileri? Apa yang terjadi ketika optik AI ajaib itu tidak bisa melihat lebih baik daripada prajurit yang memegang senjata api? Tiba-tiba, seorang prajurit yang sudah terbiasa dengan teknologi yang membidikan senjata untuknya, mendapati dirinya berada dalam situasi di mana teknologi yang sama itu benar-benar tidak berguna, dan kemampuan menembaknya dengan teropong biasa sudah sangat berkarat. Apa yang terjadi jika SMASH 2000L entah bagaimana tidak bisa digunakan, misalnya karena serangan EMP, atau jika unit tersebut sudah terlalu lama di lapangan dan teropongnya kehabisan baterai? Sekali lagi, seorang prajurit yang terbiasa sistem melakukan pekerjaannya, kini harus kembali menggunakan keterampilan yang sudah lama tidak ia latih. Dia harus mengambil keputusan, membidik, dan menembak semuanya sendiri. Karena itu, militer yang serius membuat staf mereka berlatih dan menjalankan simulasi dengan cara lama maupun cara baru. Pengamat artileri saat ini menggunakan kombinasi komputer dan kompas yang sangat canggih untuk mengarahkan tembakan artileri. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menekan beberapa tombol di tablet dengan tampilan langsung medan pertempuran, dan rentetan tembakan akan segera diluncurkan. Namun, jika sistem-sistem tersebut hancur, mereka masih tetap mampu mengarahkan tembakan dengan teropong, kompas sederhana, dan alat pengukur jarak laser. Hal yang sama kemungkinan besar akan terjadi pada optik bidik berteknologi tinggi seperti SMASH 2000L dan desain lainnya. Meskipun kemungkinan besar mereka akan mencapai titik di mana menjadi andalan bagi militer yang mampu membelinya, terutama sebagai sarana untuk menjatuhkan drone, sangat kecil kemungkinannya pasukan akan diajarkan untuk hanya mengandalkan skop ini saja. Para komandan sangat menyadari betapa mudahnya teknologi yang begitu kompleks seperti itu bisa dinonaktifkan. Menggunakan skop tradisional atau bidikan besi akan tetap menjadi standar dalam doktrin, dan skop bertenaga AI akan digunakan secara terbatas, terutama untuk tugas-tugas khusus, seperti menjatuhkan drone atau target yang sangat sulit dijangkau oleh optik tradisional. Pengurangan tanggung jawab dan penurunan kualitas keterampilan menembak tradisional adalah dua alasan logis yang paling jelas. Mengapa skop yang membidikan untuk Anda bukanlah hal yang umum. Tapi ada alasan lain yang tampaknya tidak disadari oleh banyak orang. Kita sebenarnya sudah punya senjata yang membidik sendiri tanpa intervensi atau pengaruh manusia. Dan bidikannya tidak sempurna. Contoh terbaik dari ini adalah sistem senjata dekat Phalanx atau disingkat CEWIS. Ini adalah CWS paling maju di dunia. Dipersenjatai dengan meriam Vulcan 20 mm dan dipandu oleh radar pengendali tembakan yang dirancang sebagai senjata terakhir yang dipasang di kapal untuk melindungi mereka dari serangan rudal yang masuk. Radar pengendali tembakan berfungsi dengan cara yang sama seperti sistem SMASH 2000L, hanya saja dalam skala yang lebih besar, pada jarak yang lebih jauh, melawan target yang lebih besar, dan dipasang pada senjata yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Tetapi prinsip dasarnya benar-benar sama. Radar ini mencari, mendeteksi, melacak, dan menyerang target yang masuk. Dalam hal ini, radar tersebut bagi kapal angkatan laut dan rudal yang masuk, sama seperti SMASH 2000L bagi prajurit infanteri dan drone yang datang. Meskipun sistem pengendali tembakan Phalanx jauh lebih berkembang dibandingkan SMASH 2000L, sistem ini tetap membuat kesalahan dan masih belum benar-benar akurat. Dalam latihan tembak langsung tahun 1989, sistem ini berhasil menembak jatuh drone target dan terus menembak saat drone itu jatuh ke laut. Karena tidak 100% akurat dan karena beberapa peluru yang mengenai target hanya menembusnya, Phalanx dari USS El Paso secara tidak sengaja mengenai USS Iwo Jima, menewaskan satu orang dan melukai satu pelaut sekutu lainnya. 2 tahun sebelumnya, selama Perang Iran-Irak, sebuah pesawat tempur Irak secara keliru menembakkan 2 rudal ke USS Stark,
sebuah fregat Amerika yang saat itu hanya bertugas mengamati. Sistem phalanx di kapal tersebut tidak berfungsi dan kedua rudal menghantam kapal itu menewaskan 37 personel Angkatan Laut dan melukai 21 lainnya. Rekaman latihan tembak langsung menunjukkan bahwa seberapa mematikannya phalanx, bidikannya tetap bisa meleset. Sistem ini bukan seperti penembak jitu, melainkan lebih seperti senapan mesin yang sangat akurat. Sistem ini menembakkan rentetan peluru ke area target sambil memperhitungkan pergerakannya, dan beberapa peluru hampir selalu mengenai target dan menjatuhkannya, tetapi sebagian besar peluru memang meleset. Dan coba bayangkan, phalanx adalah sistem senjata yang benar-benar luar biasa, dan sejauh ini merupakan sistem kendali tembak yang paling berkembang yang pernah ada. Dan bahkan sistem itu, dengan reputasi sebesar itu dan bertahun-tahun pengembangan, tetap tidak bisa mencapai akurasi yang sempurna. Jadi, untuk menarik kesamaan dengan Smash 2000L, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri hal ini. Jika sistem pengendali tembakan terbaik di dunia saja tidak bisa mencapai akurasi 100%, bahkan saat dipasangkan dengan senjata otomatis, yang lebih baik dalam membidik dan menembak dibandingkan prajurit manusia, bagaimana mungkin sistem yang dioperasikan manusia bisa lebih baik? Jawabannya adalah tidak bisa. Tidak ada yang namanya kesempurnaan yang dinormalisasi dalam menembak, karena ada terlalu banyak variabel yang harus diperhitungkan. Angin, kelembapan, hujan, jarak pandang, pergerakan target, kecepatan, perubahan arah secara tiba-tiba. Semua itu membuat akurasi 100% menjadi sesuatu yang mustahil. Sebuah kenyataan yang hanya ada di dunia di mana setiap target menunggu dengan diam sempurna untuk ditembak dalam kondisi pertempuran yang sempurna. Dunia seperti itu tidak ada. Karena hal ini ditambah dengan alasan doktrinal tentang bagaimana ketergantungan berlebihan pada alat bidik bertenaga AI akan memengaruhi kesiapan tempur dan pengambilan keputusan seorang prajurit, mudah untuk melihat mengapa optik berteknologi tinggi tidak akan pernah sepenuhnya menggantikan mata manusia. Perlu diingat, mereka akan diperkenalkan dalam jumlah besar dan pasukan militer pasti akan menemukan kegunaan untuk mereka, seperti misalnya untuk menembak jatuh drone anti-infanteri. Namun sangat kecil kemungkinannya bahwa mereka akan menjadi sistem kendali tembak infanteri standar dalam waktu dekat. Terima kasih sudah menonton.